Bacanya mudah tapi saronia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Elda Teresia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan di seputaran aliran Sungai Musi sambil belajar mengenai kegunaan dan siklus air berbasis kearifan lokal. Ikuti terus perjalanan Ibu ya. Nah, sekarang Ibu jalan-jalannya naik motor nih. Jangan lupa pakai helm ya, biar anak-anak Ibu selamat di perjalanan. Nah, sekarang Ibu sedang berada di tepi aliran Sungai Musi Palembang, tepatnya di Benteng Kuto Besar. Tetapi alirannya cukup deras nih, mungkin karena lagi pasang ya. Tapi tahu nggak anak-anak Ibu kalau di bumi itu air selalu tersedia? Semuanya terjadi karena adanya siklus air. Jumlah air di bumi dari dulu hingga sekarang tidak berubah. Semua karena adanya siklus air. Siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Prosesnya dari cuaca yang cerah, lalu mendung, dan kemudian turun hujan. Proses singkatnya adalah air menguap menjadi awan karena sinar matahari, lalu awan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Siklus ini terjadi terus-menerus. Prosesnya meliputi penguapan yaitu evaporasi, yang kedua adalah transpirasi yaitu penguapan dari tumbuhan, yang ketiga ada kondensasi yaitu pengembunan, dan yang keempat adalah hujan yaitu presipitasi. Evaporasi adalah proses penguapan air di laut atau sungai yang diakibatkan oleh sinar matahari. Lalu ada transpirasi yaitu penguapan air yang ada di tumbuhan akibat sinar matahari. Dan jika air dan tumbuhan menguap secara bersamaan, maka disebut dengan evotranspirasi. Dan yang selanjutnya ada tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Dan tahap terakhir adalah presipitasi atau yang biasa disebut dengan hujan. Nah, begini ya kira-kira ilustrasi tahapan dari siklus air. Yang pertama ada evaporasi, transpirasi, lalu mengkondensasi, lalu terjadi hujan. Siklus ini terjadi terus-menerus secara berulang. Siklus air terbagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Yang pertama ada siklus air pendek. Siklus air pendek terjadi apabila air hujan turun langsung ke permukaan air laut atau air sungai. Prosesnya meliputi evaporasi, kondensasi, lalu terjadi hujan di permukaan air laut atau air sungai.
Yang kedua ada siklus air sedang. Siklus air sedang terjadi apabila angin menggerakkan uap air ke daratan, lalu di daratan turun hujan. Air hujan tersebut mengalir ke lautan atau ke sungai. Tahapannya hampir sama dengan siklus air pendek, tetapi yang membedakannya hanya pada proses presipitasinya, yaitu berada di daratan. Dan yang terakhir ada siklus air panjang. Siklus air panjang adalah proses yang presipitasinya berupa salju atau kristal es. Tahapannya meliputi proses evaporasi, kemudian terjadi sublimasi yang akan menciptakan awan yang mengandung kristal es. Lalu kristal es tersebut turun ke permukaan bumi berupa hujan salju atau hujan es. Salju yang jatuh ke permukaan bumi membentuk gletser atau sungai es, lalu kemudian mencair dan mengalir ke laut. Pada siklus air panjang, awan bergerak ke tempat yang relatif dingin. Sehingga pada proses presipitasinya, uap air tersebut jatuh dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Salju dan es memerlukan waktu hingga berbulan-bulan untuk bisa mencair. Karena membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk air mencair dan kembali lagi ke samudra, maka siklus air seperti ini disebut dengan siklus air panjang. Daerah yang sering mengalami siklus air panjang yaitu daerah kutub, pegunungan, dan kawasan-kawasan seperti Eropa dan Amerika. Tapi walaupun begitu, kita harus terus menjaga lingkungan dan melestarikan air. Yang pertama yaitu menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secara secukupnya termasuk cara kita dalam menghemat air. Berikut cara kita dalam menghemat air. Yang pertama, saat kita menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Cara kedua, saat mandi usahakan menggunakan shower. Karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan bak mandi atau menggunakan bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Yang ketiga, pastikan cucian baju ibumu penuh, karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama dengan mencuci satu baju. Cara keempat yaitu pada saat mencuci piring, tampung air untuk bilasan cuci piring karena akan menghemat air daripada menggunakan air yang mengalir. Cara menghemat air selanjutnya yaitu menggunakan pupuk kompos agar tanah dapat menyimpan air lebih lama. Kita juga bisa menggunakan lap dan ember untuk mencuci sepeda agar dapat menghemat air. Selanjutnya, kita bisa menghemat air dengan menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Dan yang terakhir yaitu kita bisa menyiram halaman yang berdebu dengan menggunakan air bekas cucian baju. Dengan cara itu saja kita bisa membantu orang-orang yang kekurangan air dan membantu mengubah masa depan menjadi lebih baik. Ayo anak-anak semua hemat air dari sekarang. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah ke aliran sungai. Membuang sampah sembarangan ke sungai dapat membuat sungai menjadi tercemar. Akibat air sungai menjadi tercemar, maka ekosistem yang ada di sungai menjadi terganggu dan masyarakat juga kekurangan air bersih. Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan dengan mengadakan reboisasi atau tidak menebang pohon secara sembarangan karena dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.
Karena pohon-pohon di sekitar sungai atau tumbuhan di sekitar sungai merupakan sumber dari resapan air. Contohnya, pada musim kemarau kita semua kekurangan sumber air bersih. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti penebangan pohon secara liar dan pengurangan daerah resapan air. Wah, sudah sore nih, saatnya kita pulang ya. Gimana anak-anak, seru nggak perjalanan hari ini? Yaitu jalan-jalan sambil belajar. Sekian jalan-jalan sambil belajar hari ini ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak harus terus